Kembali di iNews yang pemirsa, kebakaran besar terjadi di pelabuhan Turki di kota Iskenderun yang dilanda gempa selama 2 hari berturut-turut. Media televisi setempat pada hari Selasa menunjukkan asap hitam tebal mengepul dari kontainer yang terbakar di pelabuhan Iskenderun. Laporan menyebutkan kebakaran disebabkan oleh kontainer yang terguling saat gempa kuat yang melanda Turki Tenggara pada hari Senin. Kantor berita Anadolu Agency milik pemerintah Turki mengatakan sebuah kapal penjaga pantai Turki ikut membantu upaya memadamkan api. Petugas gabungan dan tim relawan masih mencari korban selamat di antara reruntuhan bangunan pasca gempa Turki. Para petugas berhasil mengevakuasi sejumlah korban yang tertimbun puing-puing bangunan. Seorang ibu melahirkan anak laki-laki pasca gempa bermagnitudo 7,8 di Turki Senin lalu. Sontak petugas langsung mengevakuasi bayi ke tempat yang lebih aman, namun naas sang ibu meninggal dunia setelah melahirkan buah hatinya. Di lokasi yang berbeda, setelah terjebak selama 17 jam, petugas berhasil mengevakuasi 2 anak di antara dinding bangunan. Video sang kakak berusaha melindungi kepala adiknya dan berusaha menenangkan adiknya sempat ramai di media sosial. Sementara itu, momen di saat seorang petugas memberikan air minum kepada seorang warga terekam kamera warga setempat. Sembari menunggu dirinya berhasil dievakuasi, petugas memberikan minum kepada korban yang sudah terjebak belasan jam agar tenang dan tidak kembali menangis. Satu persatu korban selamat dievakuasi petugas di berbagai titik reruntuhan bangunan baik di Turki maupun di Suriah. Para petugas pun kian gencar menyisir reruntuhan bangunan demi menyelamatkan lebih banyak nyawa yang tengah berjuang di antara puing-puing. Tak hanya anak-anak, binatang yang terjebak pun berusaha diselamatkan petugas dan relawan. Diketahui, gempa bermagnitudo 7,8 melanda Turki bagian tengah dan Suriah pada pukul 4:17 waktu setempat Senin lalu. Data sementara saat ini, korban meninggal sebanyak 3.800 orang, 14.500 orang luka-luka dan ratusan gedung runtuh rata dengan tanah. Pemirsa, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah mengumumkan keadaan darurat selama 3 bulan di 10 provinsi yang terkena dampak gempa. Pemerintah Turki juga akan memfasilitasi pengelolaan tanggap darurat. Dalam pidato yang disiarkan media televisi setempat hari Selasa, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengutip penjelasan para ahli bahwa gempa dahsyat pada Senin lalu sebagai fenomena unik di dunia. Pemimpin Turki berterima kasih kepada Qatar karena telah menawarkan 10.000 rumah kontainer bagi warga korban gempa yang kehilangan tempat tinggal. Uzmanlar bu iki depremi birbirinden bağımsız ama birbirini tetikleyen ve dünyada örneği olmayan istisnai yer hareketleri olarak tarif ediyor. Her iki deprem de yeryüzünde 7 kilometre gibi yıkımın şiddetini katlayarak artıran bir yakınlıkta yaşanmıştır. Kırılan fayların genişliği itibariyle de bu depremler benzerlerine göre çok geniş bir alanda çok büyük yıkıma sebebiyet vermiştir. Dolayısıyla sadece Cumhuriyet tarihimizin değil, coğrafyamızın ve dünyanın en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıya. Erdogan mengumumkan keadaan darurat di Turki selama 3 bulan ke depan di 10 provinsi yang terdampak paling parah, di antaranya Gaziantep, Adana, Hatay, dan Kahramanmaraş. Kementerian Dalam Negeri Turki saat ini mempertimbangkan permintaan bantuan melalui posting media sosial dan menyampaikan informasi tersebut kepada tim penyelamat. Banyak warga Turki dan Suriah menggunakan media sosial untuk meminta bantuan bagi orang-orang terkasih yang diyakini terjebak di bawah reruntuhan gedung. Otoritas berwenang menyebutkan jumlah korban tewas kini mencapai 5.000 orang. Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan bantuan bagi korban gempa bumi di Turki dan Suriah. Bantuan dikirimkan ke lokasi bencana dalam waktu dekat.
Berikut adalah pernyataan dari Presiden Joko Widodo di Jakarta kemarin. Iya, ini sedang disiapkan bantuannya oleh Menteri Luar Negeri, Kemenhan, dan juga oleh Kementerian Sosial. Baru disiapkan dan segera akan dikirim secepatnya. Ini tadi pagi masih mencari pesawat. Kedutaan Besar Indonesia di Turki mengevakuasi warga negara Indonesia yang selamat dari gempa. Sebelum dievakuasi, para WNI bertahan di masjid dari suhu dingin menggigil. Ini merupakan bis dari KBRI mengirimkan sejumlah kendaraan untuk mengevakuasi WNI yang selamat dari gempa di kota Kahramanmaras, Turki. Sebelumnya 55 orang WNI termasuk mahasiswa Indonesia bertahan di masjid kampus tempat mereka belajar. Rencananya WNI selamat ini dievakuasi ke ibu kota Ankara. KBRI Turki udah datang ke kota kami buat ngasih bantuan. Di antaranya ada bantuan makan, minum, obat, dan juga pakaian. Sementara Duta Besar Indonesia di Turki lalu Muhammad Iqbal mengirim 1 kontainer bantuan ke Gaziantep. Bantuan gelombang pertama Indonesia ini rencananya diserahkan ke Bulan Sabit Merah setempat. Batch pertama dari bantuan kemanusiaan dari pemerintah Indonesia sembari menunggu bantuan tahap-tahap berikutnya yang sedang dipersiapkan saat ini oleh pusat. Kemudian yang kedua adalah untuk melakukan evakuasi. KBRI juga rencananya akan mengevakuasi 40 WNI termasuk mahasiswa selamat dari gempa di Gaziantep ke Ankara. KBRI untuk Turki telah mengirimkan bus ke lokasi pengungsian korban gempa Turki. Sedikitnya 104 warga telah dievakuasi menuju ke ibu kota Turki, Ankara. 40 WNI dari Gaziantep, 40 WNI dari Kahramanmaras, 14 Diyarbakir, 9 orang dari Hatay, dan 1 WNI dari Adana telah dievakuasi oleh KBRI di Turki. Warga ataupun para WNI korban gempa dijemput menggunakan bus kecil dari lokasi pengungsian ke Ankara. Nantinya para WNI ini akan ditempatkan di Wisma Duta Besar di Ankara. Diketahui Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyampaikan Turki dalam kondisi keadaan darurat selama 3 bulan ke depan. Pemirsa, pemulihan pasca gempa bagi anak-anak di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat sangat dibutuhkan dalam mengembalikan kondisi psikologis mereka. Salah satunya adalah dengan menggelar kegiatan trauma healing yang dapat memberikan hiburan kepada anak-anak pasca bencana dahsyat yang mereka alami. Upin Ipin hadir di posko pengungsian yang berada di lapangan Cariu, Desa Mangunkerta, dan lapangan Garogol, Desa Cibulakan, Kecamatan Cugenang, serta di posko pengungsian di Cipaku, Kecamatan Warung Kondang, Cianjur, Jawa Barat. Upin Ipin yang dihadirkan MNC Peduli bersama MNC TV dan Leskopak Production ini membawa kebahagiaan bagi masyarakat dan anak-anak yang terdampak gempa. So Upin dan Ipin go to Cianjur. Kegiatannya menyenangkan banget gitu ya, bisa jadi kenangan pas kita libur banget. Jadi UPP-nya sangat dekat dengan anak-anak, sebab itulah tujuan kita datang hari ini, bawa Upin Ipin dengan harapan anak-anaknya tambah semangat, tambah semakin pulih. Melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa, MNC Peduli dan Leskopak Production juga memberikan bantuan perlengkapan sekolah dan merchandise Upin Ipin. Terima kasih juga untuk MNC Peduli ya, yang telah memberikan semua bantuannya, ya, baik itu bantuan berupa tadi bingkisan kepada anak-anak, maupun yang lebih utama itu adalah bantuan untuk memulihkan psikis. Dengan adanya program Generasi Cerdas Anak Bangsa, tentunya kami ingin meningkatkan literasi di masyarakat kita tentunya, karena ini jadi salah satu hal yang mendasar untuk kita dapat belajar komunikasi, belajar saling mengerti, belajar membagikan ilmu juga. Dengan berbagai kegiatan ini diharapkan warga masyarakat khususnya anak-anak bisa jauh lebih semangat dan segera pulih dari trauma yang dialami serta mampu menjalani kehidupan seperti biasa. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan Ainus melaporkan.
Di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, ada sekolah yang dibangun dari limbah sampah plastik. Ya, pemirsa, selain ramah lingkungan, sekolah dari limbah plastik ini juga tahan gempa. Sekilas, bangunan sekolah ini tampak biasa saja ya. Tapi tahukah Anda, dinding sekolah dasar Negeri 4 Taman Sari yang ada di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat ini bukan terbuat dari batu bata biasa, melainkan terbuat dari limbah sampah plastik atau disebut juga EcoBrick. Proyek pembangunan sekolah menggunakan EcoBrick merupakan kerjasama Pemprov NTB dengan Yayasan Classroom of Hope. Bahan baku EcoBrick sendiri didatangkan langsung dari Finlandia. Lebih menariknya lagi, sekolah dari limbah plastik ini disebut-sebut tahan dari guncangan gempa. The school is earthquake resistant, so if we have future earthquakes, it will be protected for the children. 2 is the blocks are made from recycled plastic waste, so by producing the blocks, we're cleaning up the environment. Selain tahan gempa, pembangunan menggunakan EcoBrick dapat dilakukan lebih singkat jika dibandingkan dengan cara konvensional. Untuk membangun 6 ruang kelas, maksimal pengerjaan diperkirakan hanya memakan waktu 10 hari. Mulai dari pengerjaan fondasi hingga pemasangan atap. Ya, yang mana ini salah satu solusi untuk banyak hal. Pertama, waste management kita, di mana di NTB kita programnya bagaimana mengelola sampah menjadi berkah. Nah ini, sampah plastik bisa menjadi bata blocks ya. Kemudian yang kedua, ini ringan, murah, aman untuk gempa. Rencananya, Yayasan Classroom of Hope juga akan membangun pabrik EcoBrick di kawasan STIP Banyumulai, Lombok Barat untuk memudahkan akomodasi proses pembangunan sekolah-sekolah di Nusa Tenggara Barat. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Mustakir, iNews melaporkan.